Oke, halo teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Zafron dengan NIM akhir 066. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2022, Universitas Diponegoro, Fakultas Kualifikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum instalasi panel kontrol pada judul RTVF. Yang pertama, di sini kita harus membaca datasheet yang terdapat pada website itu. Mungkin bisa kita cek dulu websitenya seperti yang sudah saya bukakan di sini. Oke. Kemudian dari table of content-nya kita cek datasheet inverter dari HTML seriesnya. Oke. Di sini kita cek aja di websitenya. Kemudian berikut konten ataupun daftar isinya dari website tadi yang sudah ada di PPT. Oke, di sini ada wiring-wiringnya, tentang instalasinya dan juga pemasangan kabel. Oke, kemudian yang kedua, tugas yang kedua yaitu uji frekuensi ataupun inverter dari si VFD-nya. Dan mungkin di sini website yang dikirimkan oleh Pak Rofik mengenai spesifikasi ataupun parameter P00, P-nya berapa, unit berapa, defaultnya berapa, 220 dan juga seterusnya. Jadi itu merupakan datasheetnya gitu teman-teman. Dan ini ada videonya yang sudah kelompok saya lakukan. Di sini ada yang pertama, kita cek dulu. Nah, yang ini merupakan inverter yang kita pakai ya teman-teman untuk ngecek si motor. Kita lihat datasheetnya, parameter spesifikasinya, F0-nya, kita setting ke P00, kita cek, kita atur, kita sesuaikan di 220. Kita cek ataupun kita ubah angkanya, kita sesuaikan dengan datasheet tadi ya, 180. Lalu kita cek lagi di parameter tadi ya, spesifikasinya. Nah, terus kalau kita tekan tuh berarti yang di kiri itu ya, itu berarti sudah di keep nilainya tadi. Terus kita naikkan. Nah, kita klik save-nya juga. Terus kita naikkan parameternya jadi 500, kita cek lagi N, kita cek P06 sampai seterusnya. Jadi dari P00 sampai P seterusnya itu kita sesuaikan dengan datasheet tadi ataupun parameter yang sudah ada di website yang dikirimkan oleh sesuai dengan PPT tadi yang dikirim sama Pak Rafi. Lalu ya udah P7 tadi kita klik, kita sesuaikan nilainya dengan tadi. Nah, itu kan sudah selesai. Itu baru ngatur P-nya ya teman-teman, ataupun parameter tadi. Terus tas kedua ataupun tugas kedua, kita coba atur frekuensinya tadi. Ini juga sudah ada tutorialnya. Nah, kita coba klik ini videonya, frekuensinya kita atur, kita putar videonya tadi. Itu kan frekuensinya, forwardnya. Di situ ada tulisan forwardnya kan, si motornya akan langsung berputar. Kita langsung akan menyesuaikan sama nilai maksimumnya tadi yang sesuai dengan parameter yang sudah kita atur itu. Di sini nilai maksimumnya tuh kurang lebih ada 100, nah 100,1. Ini udah mentok ya teman-teman, sudah maksimal. Kita turun forward, nanti si motor akan muter ke kanan teman-teman. Kalau misalnya langsung mau berhenti, langsung kita klik tombol stopnya, maka otomatis akan si motor akan berhenti, tapi dengan tenggat waktu yang telah kita sesuaikan tadi, sesuai dengan frekuensinya juga. Nah, kita klik yang tombol tengah itu reverse, maka dia akan muter di kebalikan, ke arah yang ke kiri tadi teman-teman. Jadi dia akan muter ke arah gerak satunya, jadi antara reverse sama forward gitu teman-teman.
Oke, kita coba. Jadi si reverse tuh kebalikannya di forward tadi teman-teman. Ini kan harus dimaksimalkan dulu baru nanti nilai akan berhenti. Kalau tadi kan sampai nilai maksimal dia baru berhentikan kalau si reverse tadi. Tuh. Cara kerjanya seperti itu. Kalau ini kita percepat aja sama teman-teman kelompok. Kita coba putar biar cepat langsung menuju ke nilai 0. Oke, itu hasilnya. Kemudian tugas yang kedua sudah. Nah, kita coba cek yang tugas yang ketiga. Kita coba lakukan. Yaitu saya coba VFD dengan Modbus RTU. Pertama kita bikin program dulu sesuai dengan coding ini. Nah, nanti si codingan tadi yang Python kita kirimkan ke VFD dan juga tetap kembali ke Modbus RTU, terus kita cek juga di websitenya. Jadi website pertama dan website kedua itu tentunya beda. Terus kita cek dari sana pun juga sudah ada parameternya. Nanti kita coba cek bareng-barengnya teman-teman. Kemudian kita coba klik yang data forward, stop, reverse. Kita reverse kita sesuaikan hertznya 10-20. Ini codingannya di VS Code Python. Jadi ini komnya disesuaikan atas tadi. Kita cek semua. Nanti semua file ini akan ada di deskripsi ya teman-teman, bisa dicek. Di sini kan udah ada, kita juga udah melakukan praktikumnya, kita lihat bareng-bareng hasilnya. Oke. Jadi di sini kita cek ya, ini kan motornya sudah berputar, kita sesuaikan dengan codingannya yang udah kita lakukan. Ini parameter-parameternya nanti akan muncul di sini. Yang parameter yang kita yang sesuai di website tadi teman-teman. Jadi ketika maju ataupun mundur kita coding secara otomatis di laptop ini. Kemudian nilainya ini akan menghasilkan teman-teman, menghasilkan nilai sesuai dengan codingan yang kita buat, maju, mundur, ataupun berhenti teman-teman, stop. Tuh. Jadi nanti dari VFD akan nyambung ke motor tadi teman-teman, sesuai dengan, kalau tadi kan yang pertama kan secara manual ya, kalau ini kita lakukan secara otomatis dengan menggunakan laptop dan juga dengan aplikasi ini tadi ya, software. Baru nanti kita coba menginisiasi si motor itu. Tuh. Oke, itu juga sudah tugas yang ketiga. Kemudian yang task yang keempat, yakni membuat panel kontrol VFD dan juga custom frekuensi. Jadi kita tetap ngaturnya dari tombol yang udah ada gitu ya teman-teman, VFD controller RC ini ya teman-teman. Berapa kita connect dan juga disconnect nantinya. Di sini ada codingannya juga dan juga ada tes-tesnya. Di sini kita masuk ke program ini. Kemudian di sini ada codingannya dengan menggunakan VS Code Studio, Visual Code Studio. Ini ya teman-teman hasilnya. Nanti codingannya sudah ada di link deskripsi saja, teman-teman bisa cek. Oke, ini hasilnya. Ini mungkin bisa dilihat bareng-bareng. Jadi nanti kita klik yang di connect tadi ya, connect, terus kita cek komnya. Kita coba cek lagi. Jadi ada nilai parameter yang bisa disesuaikan di codingan tadi, menghasilkan suatu kayak program gitu buat nanti maju mundur ataupun kiri kanan reverse ataupun forward. Jadi kita bisa kontrol dari laptop, tapi tetap dengan menyesuaikan codingan tadi. Jadi yang keempat ini bisa kita katakan lebih mudah lah gitu. Di sini bisa kita sesuaikan, jadi lebih mudah di antara tas-tas yang sebelumnya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, mau di parameter berapa, frekuensi berapa, terus kita mau forward ataupun reverse, kita sesuaikan di codingan tadi. Tuh, dia motor tetap akan menginisiasi itu. Kemudian yang terakhir, ini membuat kontrol panel touchless ataupun dengan menggunakan ini ya, kamera tadi. Jadi kita bisa sesuaikan secara ini lihat dari kamera gitu, bisa atur dari kanan, kita parameter ke kiri lebih kencang ataupun ke kanan gitu. Dan juga nanti ada tombol touchpadnya gitu, touchless berarti.
nanti langsung akan muncul. Dan nanti bisa kita klik untuk disconnect ataupun connect atau reverse, forward, stop ataupun start gitu teman-teman. Dan di sini juga sudah kita coba aplikasikan bersama teman-teman. Ini untuk naikinnya. Nanti ini kontrol kecepatannya ataupun frekuensinya dari teman-teman ini rendah, dia kanannya akan semakin kencang gitu. Seperti frekuensinya semakin kencang gitu, si motornya berputar. Dari sini bisa connect ataupun disconnect gitu ya teman-teman. Bisa dicek aja nih hasilnya. Frekuensinya semakin kencang, nanti kalau misalnya langsung di stop, tinggal diklik atas saja gitu. Ataupun disconnect. Ini akan maksimal sampai 100 ataupun 100 lebih juga bisa gitu teman-teman. Sampai si motor berputar di parameter yang sudah diatur sampai maksimal. Nah 150 tadi sudah diatur berarti. Sekarang kembalikan ke yang ke rendah, kita turunin maksimal. Jadi bisa diatur maksimal turun minimalnya gitu. Coba kita ganti ke reverse, dan itu juga sudah berubah tombolnya itu bukan parameter, indikasinya sudah muncul di reverse dan juga di forward. Bisa kita atur. Nanti semakin pelan berarti nanti akan sampai berhenti. Nah kita ganti ke reverse. Coba gunakan lampunya menyala di reverse, frekuensinya akan naik, dan juga nih kita coba aplikasikan yang turun, dan ini juga akan diaplikasikan yang tombol stop berhenti secara otomatis, dan ini untuk disconnect nanti. Oke, mungkin dari tas 1 sampai 5 sudah selesai, dan di sini juga ada kata-kata yang disediakan oleh Pak Rafiq, yakni sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berbagi orang lain dan juga dipraktikkan. Ilmu bermanfaat tidak hanya disimpan dalam pikiran, tetapi juga digunakan untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Rafiq yang sudah memberikan PPT-nya dan juga memberikan ilmu kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan semoga bermanfaat juga. See you on next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau mau nanti tanya-tanya boleh di kolom komentar aja. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.